tidak akan mungkin terjadi peristiwa itu. Nah, tapi kalau masalah kejanggalan itu ya pasti perlu pendalaman. Ya. Matinya dia apakah betul-betul jatuh atau dia niaya dan lain sebagainya, nanti kan hasil sebutkan suatu kejanggalan atau tidak akan melihat peristiwanya. Ya. Ini kan diawali oleh tawuran. Ya. Kemudian pihak kepolisian melakukan penanganan tersebut. Tapi Kapolda Sumbar juga sudah mengakui ada beberapa oknum, salah ya, ada beberapa oknum Polri yang sudah diperiksa bahkan sudah ditahan juga. Berarti secara tidak langsung berarti ada abuse di sini, abuse of power, kesewenang-wenangan oknum anggota ini di dalam menangani kasus tersebut. Kalau nggak terjadi kesewenang-wenangan, tidak akan mungkin terjadi peristiwa itu. Nah, tapi kalau masalah kejanggalan itu ya pasti perlu pendalaman. Ya. Matinya dia apakah betul-betul jatuh atau dia niaya dan lain sebagainya, nanti kan hasil visum yang menentukan. Kemudian saksi-saksi yang menentukan. Tapi yang pasti rekan-rekannya ini isu terbukti memang ada penganiayaan daripada oknum-oknum Polri itu. Kapolda Sumbar sudah menyatakan seperti itu. Nah, kita harus transparan. Nah, ini kan sudah seperti ini. Dan orang kan mata melihat semua. Nah, waktu wawancara dengan Kapolda Sumbar itu dengan media mana saya lupa tuh ya. Dia sudah sampaikan semua. Dan harus tuntas. Gitu loh. Jangan Afif ini modelnya kembali lagi seperti model-modelnya Vina Eki ini gitu. Nah, ini pembelajaran harus tuntas sampai ke akar-akarnya supaya masyarakat paham, mengerti, mengetahui dan percaya bahwa prosedur hukumnya sudah berlayan-layan. Masalah kejanggalan itu saya nggak bisa menungkik ke dalam, nanti tinggal proses daripada penyidikan. Dan disinilah saya minta lidik sidik daripada anggota itu betul-betul harus memenuhi unsur undang-undang. Jangan lagi terjadi menabrak barikade undang-undang. Nanti terjadi lagi seperti yang sudah-sudah. Saya berharap seperti itu. Saya juga senang ya, Kapolda Sumbar sudah mengambil suatu langkah-langkah hukum, mengambil tindakan hukum pada anggotanya yang telah melakukan tindakan kesewenangan. Saya katakan kesewenangan, karena melakukan apakah menendang atau dan lain sebagainya itu kan penganiayaan. Berat ringannya kan tergantung situasi. Kesimpulannya bagi saya bahwa kasus Afif ini juga perlu didalami. Ya. Transparansi kepada publik, menyampaikan bahwa bagaimana sih posisi kasus ini sebenarnya, hubungan tawuran anak-anak atau geng motor ini dengan matinya Afif ini bagaimana? Apakah layak disatukan dengan peristiwa atau berdiri sendiri? Nanti biar penyidik yang melakukan tindakan lidik sidiknya. Itu harapan kita tentunya, lidik sidik yang dilakukan itu harus memenuhi kriteria undang-undang. Jangan menabrak undang-undang. Karena bagaimanapun kacamata pandang netizen pemerintah itu nggak bisa dibohongi. Mereka akan tahu. Jangan peristiwa itu terulang kembali kepada masyarakat dan tingkat kepercayaan kepada oknum Polri ini juga semakin menipis. Saya miris sebenarnya. Tapi mau diapain, polisi ini kan begitu. Kaki kirinya rumah sakit, kaki kanan kuburan. 1000 yang kau lakukan terbaik itu lumrah manusia, memang tugasmu. Seketika 1 atau 2 kau lakukan tindakan yang menyimpang, cacat akibatnya. Makanya hati-hati. Apalagi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Mungkin itu, deh. Ya. Bang, ini ada yang ganjil nih Bang, perihal ada 16 saksi, tetapi kasus ini sudah ditutup oleh kepolisian. Yang mana nih? Yang Afif. Nah ini kan sebenarnya kan keluarga menuntut nih Bang untuk segera masih tetap dibuka untuk kasus tersebut. Nah ini menurut Abang seperti apa? Saya rasa kalau memang betul ada benang merahnya, saksi yang menguatkan, saya rasa nggak ada salahnya itu dibuka. Sehingga kalau seandainya ditutup-tutup, landasan hukumnya apa? Dasarnya apa? Kena ditutup. Apakah tidak cukup bukti atau dan lain sebagainya. Tapi kalau secara masyarakat bahwa ada kejanggalan itu nggak ada salahnya. Buka, beritahukan pada masyarakat. Gini loh posisi kasusnya. Nah, kalau ditutup juga nanti terjadi apa? Wah ini kan sengaja ditutupi lagi nanti. Akhirnya transparansi kepada masyarakat dimunculkan. Menurut hemat saya buka saja.
supaya masyarakat tahu. Ini kan tuntutan masyarakat yang harus dijawab oleh pihak kepolisian. Apapun jawabnya harus sesuai dengan kriteria undang-undang. Nggak perlu tutup-tutupi yang sudah borok, nggak perlu. Buka aja kepada masyarakat. Kalau memang salah, katakan salah. Nggak usah takut kita. Supaya pembenahan Polri ke depan. Oknum-oknum ini tidak lagi melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Karena kalau ini ditutupi, akan muncul oknum-oknum yang lain bertindak seperti itu. Harus diamputasi. Sehingga pembelajaran, bila penting, lakukan tindakan hukum yang seberat-beratnya kepada para pelaku-pelaku yang sengaja menyalahgunakan kewenangannya. Sehingga mencederai masyarakat pencari keadilan. Itu menurut saya. Udah ya?